Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Hari yang ke-28, berarti hanya tinggal 2 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Apakah dia akan datang lagi? Ya, dia akan datang lagi tahun depan. Tapi apakah kita masih akan berjumpa dengannya? Wallahu a'lam. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa menjaminnya. Siapa yang mengisi hari-harinya dengan ibadah dan amal-amal soleh, maka beruntunglah dia. Siapa yang menjalaninya dengan sia-sia, maka merugilah dia. Bahkan tak hanya rugi, tapi dia termasuk orang yang celaka. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai umurnya ke bulan Ramadan, berjumpa dia dengan Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat pula. Tapi setelah Ramadan itu pergi, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah. Maka celakalah dia. Celaka artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, tentu takkan selamat di dunia dan akhirat. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu seperti turunnya hujan, tak terhitung banyaknya. Setiap detik, setiap waktu dalam bulan Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berharap, bagi orang yang meminta kepadanya. Hadis-hadis yang sudah masyhur kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam salat malam di bulan Ramadan, tarawih dan witirnya, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Siang dan malam, semua waktu itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmizi, Nabi katakan, walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang Allah berikan stempel bebas selamat dari neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Artinya Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Andai dari awal Ramadan sampai malam yang ke-28 tadi belum kita dapatkan ampunan Allah itu, maka masih ada tersisa 2 malam lagi untuk kita mendapatkannya. Maksimalkanlah untuk beribadah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pula di antara kita banyak yang sudah beramal sampai hari ini. Puasa sudah 28 hari, salat tarawih dan witirnya juga ditambah lagi dengan tahajud, duha dan isyraqnya, berjamaah 5 waktunya, sedekah dan baca Qur'annya. Mungkin ada yang sudah hatam sekali, 2 kali, 3 kali. Banyak sudah mungkin amal kita, tapi sampai hari ini pula kita belum pernah mendapatkan pemberitahuan, notifikasi apakah semua amal-amal kita itu Allah terima atau tidak. Kita tidak pernah mendapatkan pemberitahuan seperti halnya ketika kita isi ulang pulsa, atau seperti halnya ketika kita transfer atau setor uang di bank. Maka kita tidak tahu apakah amal-amal kita itu Allah terima atau Allah tolak. Lalu kapan kita tahu amal kita itu Allah terima atau Allah tolak? Nanti ketika sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saat kita sudah berada di alam kubur, disitulah kita akan tahu apakah amal kita Allah terima ataukah Allah tolak. Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasatun, ada 3 yang akan mengiringi mayat itu ke kuburnya.
Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Tapi yang dua akan pulang ke rumah dan yang akan tetap menemaninya hanya satu. Apa saja yang mengantarkannya? Ahluhu, keluarganya. Kemudian maluhu, hartanya. Dan yang terakhir amaluhu, amalnya. Keluarga, harta akan kembali pulang ke rumah. Yang akan tetap menemaninya adalah amaluhu, amalnya. Amal baik maupun amal buruk. Ketika sudah di alam kubur itu, maka datanglah sosok seorang yang berwajah tampan, seorang yang berpakaian bagus, aroma tubuhnya harum semerbak. Maka karena kita tak kenal siapa dia, kita tanya, siapa engkau? Dia menjawab, akulah amal-amal solehmu. Aku diutus untuk menemanimu sampai kiamat tiba. Maka senanglah kita luar biasa. Kalau itu yang kita alami nanti, maka sah amal kita Allah terima. Tapi kalau yang datang itu sesosok yang berwajah buruk rupa, menjijikkan, berbau busuk sebusuk-busuknya, maka kita pun tak kenal dengan dia. Kita pun bertanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, akulah dosa-dosamu, akulah segala maksiatmu. Aku disuruh untuk menemanimu sampai kiamat tiba. Kalau itu nanti yang kita alami, berarti amal kita tidak Allah terima. Ketika itu muncullah ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya kita ingin kembali lagi hidup di atas dunia ini. Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbirji'uni. Sampai apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka berkata, rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh, amal-amal yang telah aku tinggalkan selama ini. Ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal yang tak pernah dia kerjakan, atau untuk memperbaiki amal-amalnya, karena ternyata amalnya yang selama ini tidak Allah terima. Kenapa Allah tak terima? Banyak sebabnya. Mungkin niatnya tidak ikhlas, mungkin tujuannya lain, karena riya, karena pamer, karena sombong dan ujub. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu apakah amal kita itu Allah terima atau Allah tolak. Tapi walaupun kita tidak tahu, ada tanda-tandanya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Latiful Ma'arif. Beliau berkata, fa innallaha iza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalihi ba'dahu. Sesungguhnya kalau Allah menerima amal seorang hamba, maka dia akan berikan taufik untuk dia melakukan amal soleh setelahnya. Jadi di antara tanda amal itu Allah terima adalah kita masih tetap bersemangat mengerjakan amal itu sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena kita merasa amal itu masih sedikit. Karena kita merasa nikmat melakukan amal itu, sehingga tetap kita beramal. Kalau kita mau buat perumpamaan seperti orang yang menikmati makanan, ketika dia merasa makanan itu nikmat, maka tak cukup baginya jatahnya yang pertama saja. Habis jatah yang pertama, dia minta tambah lagi. Habis tambah yang pertama, dia minta tambah lagi, karena dia merasa nikmat. Maka ibadah pun begitu. Dia merasa amalnya ketika Ramadan masih belum cukup, maka dia mau tambah lagi selesai Ramadan. Masuk Syawal tambah lagi, masuk Zulqa'dah tambah lagi, masuk Zulhijjah tambah lagi, masuk Muharram tambah lagi. Tapi bagi orang yang amalnya ditolak, dia seperti orang yang tidak menikmati makanannya. Jangankan mau tambah, jatahnya yang pertama saja susah dia menghabiskannya. Jangankan menambah selesai Ramadan, jatah yang 30 hari itu saja tidak selesai. Belum lagi habis Ramadan, dia sudah tak nampak lagi, sudah tak puasa. Belum lagi selesai Ramadan,
dia sudah hilang, tak nampak lagi datang ke masjid karena dia tidak menikmatinya. Jangankan menikmati, justru dia merasa tersiksa selama Ramadan itu. Begitu selesai Ramadan, senangnya luar biasa. Maka apa tanda amal itu Allah terima? Tetap semangat untuk beramal setelahnya. Ketika Ramadan, senang kita datang ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu. Selesai Ramadan nanti, tetap rajin berjamaahnya. Walaupun mungkin tidak full 5 waktu, hanya dapat maghrib, isya dan subuh saja. Itu salah satu tanda amal Allah terima. Ketika Ramadan rajin baca Quran, bahkan sampai khatam 2-3 kali. Kalau nanti setelah Ramadan masih tetap baca Quran, walaupun tidak sebanyak ketika Ramadan, mungkin hanya 1 lembar 1 hari, tapi rutin dia baca, insya Allah tanda amal Allah terima. Kalau ketika Ramadan rajin kita bersedekah, sehari mungkin bisa sampai 5 kali bersedekah. Selesai Ramadan nanti, kalau masih tetap mau bersedekah, insya Allah tanda amal Allah terima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita di penghujung Ramadan ini. Kalau kiranya selama 28 hari ini hanya kita lewati dengan sia-sia, dengan main-main saja, maka gunakanlah 2 hari yang tersisa ini untuk beramal sebanyak-banyaknya, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiranya sudah maksimal kita beramal dari awal Ramadan sampai hari ini, maka berusahalah tetap istiqamah sampai akhir Ramadan, sampai di luar Ramadan, sampai seumur hidup kita. Tetaplah beramal soleh, karena itulah diantara tanda amal itu Allah terima. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Kalaupun ini yang terakhir, mudah-mudahan Allah terima segala amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita pula termasuk orang-orang yang bertakwa dan menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.